Hai Sobat Misteri, kembali lagi bersama saya Adis Misteri. Pada kali ini saya ingin mengajak kalian merenung sejenak. Pernahkah kalian berada di dalam kendaraan, menempuh perjalanan jauh di tengah malam, lalu tiba-tiba suhu di dalam kabin mobil mendadak turun drastis? Namun AC tetap menyala normal dan bulu kuduk kalian terasa berdiri hebat saat melewati jalan tol tersebut. Ada kisah nyata dari beberapa warga pengguna jalan tol Cipularang. Ini bukan sekadar aspal penghubung kota, namun di bawah pondasinya tersimpan cerita-cerita yang belum usai. Ada nyawa yang terenggut, ada janji yang tak sempat ditepati, dan ada dimensi yang tanpa sengaja kita tabrak. Malam ini kita akan mengupas tuntas misteri transportasi yang paling mencekam. Penunggu kilometer 90 Cipularang. Siapkan kopi kalian, matikan lampu kamar, dan mari kita mulai. Tol Cipularang. Bagi sebagian orang, ini adalah jalur cepat menuju Bandung. Tapi bagi para sopir truk dan pengelana malam, jalur ini adalah ujian nyali, terutama saat kalian memasuki zona kilometer 90 hingga kilometer 100. Kenapa di titik ini sering terjadi kecelakaan beruntun? Jika kalian berkendara pada pukul 1:30 malam di tol Cipularang dan kalian sedang memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, perhatikan di sisi kiri terdapat perbukitan gelap yang dikenal sebagai Gunung Hejo. Konon, saat pembangunan tol ini, ada sebuah batu besar yang tidak bisa dipindahkan oleh alat berat apapun. Hingga akhirnya jalur tol terpaksa dibelokkan sedikit untuk menghindari area tersebut. Banyak saksi mata yang selamat dari maut bercerita. Sesaat sebelum kecelakaan, mereka merasa mobil mereka menjadi sangat ringan, seolah-olah roda tidak lagi menapak di aspal. Di depan mereka, tiba-tiba muncul sesosok wanita tua yang menyeberang dengan langkah sangat lambat. Secara naluriah, pengemudi akan membanting setir. Tapi anehnya, saat mobil terguling dan petugas datang, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada wanita tua, tidak ada jejak kaki. Yang tersisa hanyalah aroma melati yang menusuk hidung di lokasi jalan tol Cipularang. Yang lebih mengerikan adalah fenomena mobil yang menghilang. Beberapa pengemudi mengaku pernah membuntuti sebuah mobil mewah dengan lampu belakang yang sangat terang di kilometer 92. Mereka menjadikannya patokan jalan karena kabut yang sangat tebal. Namun saat mobil itu memasuki tikungan tajam, tiba-tiba lampunya padam dan mobil itu lenyap seketika, seolah masuk ke dalam dinding tebing. Saat si pengemudi berhenti untuk mengecek, yang ada hanyalah jurang yang dalam atau semak belukar yang tak tersentuh. Ada pula cerita tentang suara ketukan di kaca saat mobil melaju kencang di atas 100 km per jam. Tiba-tiba terdengar suara tok 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 di kaca jendela samping pengemudi. Logikanya,
Tidak ada manusia yang bisa berlari secepat itu di luar mobil. Lalu, tangan siapa yang mengetuk kaca kalian di tengah kecepatan tinggi itu? Apakah itu peringatan agar kalian melambat, atau justru ajakan untuk ikut bersama mereka ke alam sebelah? Sobat Misteri, kilometer 90 hingga 100 Cipularang bukan sekadar jalur transportasi. Bagi mereka yang mengerti, area itu adalah gerbang yang terbuka lebar. Banyak yang percaya bahwa kecelakaan-kecelakaan tragis yang terjadi di sana adalah bentuk tumbal yang diminta oleh penguasa Gunung Hejo karena ketenangan mereka terganggu. Jadi pesan dari Adis Misteri, untuk kalian yang sering pulang pergi Jakarta-Bandung melewati jalur ini, jika kalian merasa kantuk yang luar biasa berat secara tiba-tiba di kilometer 97, atau jika kalian mencium bau melati yang sangat menyengat, jangan dipaksakan, segera cari rest area terdekat. Karena di jalur itu, batas antara dunia kita dan dunia mereka hanyalah setipis kaca jendela mobil kalian. Apa yang kita bahas kali ini hanyalah sekelumit dari ribuan rahasia yang terkubur di sepanjang aspal tol Cipularang. Kadang, kecelakaan bukan hanya soal rem yang blong atau kantuk yang menyerang, tapi tentang dimensi yang tanpa sengaja kita masuki. Ingatlah satu hal, saat kalian melintasi kilometer 97 di tengah malam dan kalian merasa kursi belakang mobil kalian mendadak terasa berat, atau cermin spion tengah memperlihatkan bayangan yang seharusnya tidak ada di sana, jangan pernah menoleh. Fokuslah pada jalan di depan dan teruslah berdoa sampai kalian melihat lampu rest area pertama. Dunia mereka nyata dan kita hanya tamu yang melintas. Saya Adis Misteri, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian punya pengalaman serupa di tol Cipularang atau jalur maut lainnya, tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Mari kita ungkap tabir kegelapan ini bersama-sama. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman perjalanan kalian. Tetap waspada karena misteri bisa ada di mana saja, bahkan di samping kalian saat ini.